Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Talita Mutiara dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 21021023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Introduction to Global Context of Business. Globalization versus Internationalization. Globalisasi adalah periode waktu yang digunakan untuk menjelaskan strategi integrasi pada skala global pasar dan produksi, dan pergerakan modal yang tidak terikat di sekitar sektor ini. Perbedaan utama adalah bahwa dengan internasionalisasi pedesaan tetap vital, sementara sistem globalisasi telah meruntuhkan batasan-batasan antar alam. Globalisasi terjadi karena ikatan moneter yang lebih dekat antar negara dan karena peningkatan komunikasi massa, transportasi elektronik, dan mobilitas tenaga yang lebih besar. Hal ini meningkatkan kontroversi di kalangan profesional dan kontra globalisasi. Capital Market Flows. Pasar modal ini mengacu pada aliran uang dari penabung swasta yang ingin memasukkan aset asing ke dalam portofolio mereka. Arus pasar modal terjadi karena investor ingin mendiversifikasi portofolionya dengan memasukkan aset asing. Karena itu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan modal jangka pendek, tidak seperti FDI. Tidak ada keterlibatan jangka panjang dari pihak investor arus. Transfer pricing. Transfer pricing adalah penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kewajiban usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut sendiri bervariasi, mulai dari transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, hingga transaksi pinjaman. Transfer pricing sendiri merupakan praktik perpajakan. Metode transfer pricing yang wajar terdapat 5 metode. Yang pertama, metode perbandingan harga. Yang kedua, metode harga penjualan kembali. Yang ketiga, metode biaya plus. Yang keempat, metode pembagian laba. Dan yang kelima, metode laba bersih transaksional. Globalization and Business. Di sini ada 4. Yang pertama, market. Banyak dari pasar ini dicakup oleh perjanjian perdagangan regional, yaitu RTA, yang merupakan pengelompokan negara-negara yang dibentuk untuk memfasilitasi perdagangan dunia. Semua perjanjian tersebut harus diberitahukan ke WTO dan mereka dapat mengambil berbagai bentuk. Hubungan yang paling mendasar dan paling umum adalah kawasan perdagangan bebas, yaitu FTA, di mana hambatan perdagangan antara anggota dihapuskan, tetapi di mana setiap anggota mempertahankan hambatan nasionalnya sendiri dengan non-anggota. Labor markets. Diperkirakan bahwa integrasi global pasar negara berkembang telah menggandakan pasokan tenaga kerja untuk produksi barang global. Mobilitas tenaga kerja internasional dapat digunakan oleh bisnis untuk lowongan yang sulit diisi. Water resources. Sumber daya alam didistribusikan secara berbeda di seluruh dunia, dan oleh karena itu mereka membutuhkan perdagangan internasional untuk terjadi jika perusahaan ingin memperoleh input ini. Pasar energi, misalnya, adalah pasar global dengan kekhawatiran yang menyertainya tentang dampak lingkungan dari metode yang digunakan untuk pembangkitannya. Financial market. Bisnis perlu meningkatkan modal untuk dapat berproduksi, berdagang, dan berinvestasi. Meskipun banyak dari ini terjadi di dalam negeri, bank beroperasi secara internasional dan bisnis terkena kekuatan global. Faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi bisnis antara lain. Yang pertama, ada komitmen kontrol untuk masuk ke area bisnis di seluruh dunia. Yang kedua, untuk mendapatkan skala ekonomi dalam produksi. Yang ketiga, untuk mengekspor era ke negara-negara terbelakang untuk membuka pasar. Dan yang terakhir, ada manufaktur ekstra di Amerika Serikat sehingga membutuhkan pasar baru untuk mempromosikan produk. Globalization and the Small and Medium Size Frame. Aliansi strategis adalah kesepakatan kolaboratif antara perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kehadiran di pasar lain, perjanjian ini dapat mengambil banyak bentuk. Waralaba adalah pengaturan di mana satu pihak, penerima waralaba,
menjual hak kepada pihak lain penerima waralaba untuk memasarkan produk atau layanannya. Lisensi adalah saat perusahaan memberikan wewenang kepada perusahaan negara lain untuk menggunakan kekayaan intelektualnya sebagai imbalan atas pertimbangan tertentu. Biasanya royalti. Pemberi lisensi biasanya adalah perusahaan multinasional yang berlokasi di negara maju. Campur tangan pemerintah dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional ada 5, yaitu yang pertama, peran pemerintah dalam perdagangan internasional. Kencan ini terdiri dari transaksi moneter dalam bentuk pertukaran barang, penawaran, dan aset selain pendanaan, transaksi pendanaan, dan transaksi moneter tagihan piutang. Alternatif internasional adalah manfaat bersama perdagangan produk atau penawaran antara satu dan lainnya. Yang kedua, faktor perdagangan internasional. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap pertukaran dunia antara lain: yang pertama, perbedaan aset yang dimiliki; yang kedua, perbedaan kualitas penduduk dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya; yang ketiga, perbaikan struktur percakapan dan sarana transportasi; dan yang terakhir, gaya hidup spesialisasi manufaktur. Yang ketiga, keuntungan perdagangan internasional. Dari pertukaran global pedesaan akan mendapatkan keuntungan dari tukaran global antara lain. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dan yang kedua, dapatkan berkat spesialisasi. Lalu yang keempat, ada 3 pasar valuta asing pasar. Falas adalah area untuk membeli dan menjual berbagai mata uang dari berbagai lokasi internasional dan harga falas ditentukan. Dan yang terakhir, tempat neraca pembayaran. Stabilitas tagihan adalah bidang ekonomi Amerika Serikat yang mengkhawatirkan semua transaksi moneter dengan lokasi internasional yang berbeda. Stabilitas tagihan biasanya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, transaksi berjalan; yang kedua, stabilitas modal; yang ketiga, statistik penyimpanan; dan yang keempat, pasar forex. Nah, kesimpulan dari materi tersebut yaitu globalisasi sistem ekonomi arena yang telah berlangsung sejak dekade terakhir abad ke-20 telah membuat perubahan barang dan arus-arus modal dan sumber daya manusia terbebas dari batas-batas antar lokasi internasional. Pendukung globalisasi mengantisipasi bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran finansial masyarakat arena. Sementara itu, orang-orang yang menentang globalisasi berpendapat bahwa globalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan perbaikan ekonomi dan menghapus kemiskinan tidak dapat terwujud. Meskipun ada pro dan kontra, globalisasi sistem ekonomi arena telah terjadi dan tidak dapat dihindari untuk lokasi internasional di banyak bagian arena. Sekian dari materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.